ketika sudah terbangun jiwa spiritualmu, maka kamu benar-benar akan menjadi sosok yang berbeda ya. Sosok yang kayaknya tuh tidak lagi ke duniawian gitu, tapi lebih mengarah ke spiritualitas yang mana kamu menyeimbangkan hal-hal yang bersifat materi atau keduniaan dengan hal-hal yang bersifat spiritual ya. Koneksimu lebih kuat dengan Sang Pencipta. Nah, seperti itu. Lalu di sini misi jiwamu berikutnya adalah sebagai penyebar cinta kasih di muka bumi ini ya. Dikonfirmasi oleh Prince of Cups ya, di mana di antara kamu ini adalah orang yang memiliki perasaan mendalam terhadap sesuatu ya. Kamu orangnya mudah sayang, mudah mencintai, mudah jatuh hati, mudah terluka karena kamu memiliki daya sensitivitas yang tinggi ya terhadap sesuatu yang terkoneksi dengan perasaan. Kamu adalah orang yang sangat berperasaan. Di antara kamu adalah orang yang memiliki rasa simpati dan empati yang sangat tinggi terhadap sesuatu ya. Jadi kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan ya. Kemudian kamu juga bisa menyelami perasaan orang ya. Jadi kamu tahu apakah orang lagi sedih, orang lagi senang, orang lagi berduka, orang lagi ceria, kamu tuh tahu gitu ya. Tidak ada satupun orang yang bisa menyembunyikan perasaannya ke kamu karena kamu termasuk orang yang sensitif. Jadi di sini kamu memiliki misi jiwa sebagai seseorang yang bisa menebarkan cinta kasih di muka bumi, yang mana kamu punya misi jiwa dalam hal memanusiakan manusia ya. Kemudian juga menebar kebaikan untuk menolong sesama atau membantu sesama makhluk hidup di muka bumi ini ya, demi menaikkan vibes atau vibrasi bumi ya. Jadi kamu punya misi jiwa dalam hal sosial. Karena di sini kamu orang yang lemah lembut, kamu selalu berusaha untuk memperlakukan orang sebaik-baiknya ya, karena kamu orangnya sangat berperasaan di sini ya. Dan ini tentunya terkoneksi dengan misi jiwamu sebagai seorang pembawa cinta kasih di muka bumi ini dan menebarkan kebaikan. Lalu di sini selanjutnya misi jiwamu adalah sebagai seorang mediator, komunikator, translator ya. Jadi di sini kamu memiliki kecerdasan linguistik di mana kamu ini pandai sekali ngomong atau pandai sekali dalam merangkai kata-kata. Kepiawaian kamu dalam berujar atau berucap atau berkomunikasi ini terkoneksi dengan misi jiwamu sebagai seorang fasilitator yang mengarah kepada komunikasi ya. Sebagai mediator yang bisa mentranslate atau menerjemahkan, menginterpretasikan makna dari suatu kata-kata atau suatu ungkapan gitu ya. Kamu bisa memberi pengertian yang lebih mendalam atau memperjelas suatu ungkapan atau kalimat tertentu yang diucapkan oleh orang lain gitu ya. Jadi kamu ini punya misi jiwa sebagai seorang penerjemah ya di dalam bentuk komunikasi. Next, di sini misi jiwamu yang lainnya sama seperti file ke-1 adalah sebagai pemikul karma ya guys ya. Jadi ada karma-karma yang mesti kamu selesaikan ya guys ya. Yang mana karma-karma ini akan membebani kamu dan generasi-generasi berikutnya kalau tidak diselesaikan. Jadi harus diselesaikan agar kamu bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi ya guys ya. Karena karma-karma ini sangat membebani kehidupan kamu. Terlebih karma buruk ya. Karma buruk ini mungkin saja berasal dari orang-orang sebelum kamu, atau karma buruk ini berasal dari dirimu sendiri yang mungkin saja pernah melakukan kesalahan di masa lalu ya. Dan ketika karma buruk berbuah, maka kamu harus siap untuk membayar ya. Ketika kamu sudah membayar karma buruk itu ya, maka kamu akan mendapatkan pencerahan yang mana kamu akan menyadari kesalahanmu sendiri, sehingga kamu akan berusaha untuk bisa memperbaiki diri sendiri dan berusaha untuk tampil lebih baik lagi, berperilaku lebih baik lagi daripada sebelumnya. Karena nobody is perfect ya guys, tidak ada manusia yang sempurna. Pastinya dong kita
pernah melakukan kesalahan ya, tentunya kita juga pernah membuat karma ya guys ya, entah itu karma baik atau karma buruk ya. Kalau karma baik that's fine gitu kan, nggak akan membebani kita, tapi kalau karma buruk ini akan membebani kita, bahkan nanti bisa membebani next generations atau generasi berikutnya. Jadi harus diselesaikan agar tidak tertumpuk dan tidak dibebankan kepada generasi berikutnya. Nah, seperti itu. Itulah salah satu misi jiwa kamu untuk menyelesaikan atau menuntaskan karma. Karma yang kurang baik atau karma yang tidak menyenangkan ya, harus diselesaikan agar tidak ada lagi insiden atau peristiwa yang membuat kamu kesulitan nantinya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini aku ngerasakan bahwa misi jiwamu adalah sebagai pemutus rantai kemiskinan ya guys ya, dikonfirmasi oleh King of Pentacles ya. Dimana di sini kamu memiliki misi jiwa sebagai seseorang yang memiliki keberlimpahan di dalam hidupmu ya. Yang mana tentunya ini tidak mudah kamu dapatkan, tapi kamu benar-benar bisa struggle untuk ke sana agar kamu bisa memutuskan tali rantai kemiskinan ya. Sorry to say, mungkin kamu punya background keluarga yang mana berasal dari keluarga yang ekonominya rendah gitu ya guys ya, atau memiliki perekonomian yang tidak stabil ya, hutang piutang ya, yang mana ini turun menurun ke generasi-generasi berikutnya ya. Nah, disinilah kamu punya misi jiwa untuk bisa menuntaskan siklus berulang, yaitu rantai kemiskinan yang harus kamu putuskan dengan kamu menjadi orang yang mapan atau orang yang kaya ya guys ya. Kamu di sini memiliki potensi untuk bisa menjadi orang yang berkelimpahan ya, asalkan kamu mau berusaha dan bekerja keras serta tidak pernah menyerah dengan keadaanmu, maka peluang untuk bisa menjadi generasi yang mapan itu terbuka lebar buat kamu ya guys ya, agar kamu memiliki kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur, begitu juga dengan generasi-generasimu berikutnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file kedua. Sekarang kita akan reading kembali ke file ketiga. Hai, file ketiga, ini buat kamu yang pilih file ketiga ya, dengan tanda bunga sepatu berwarna pink atau merah jambu. Oke ya guys ya, mari kita lihat di sini apa misi jiwa kamu ya yang pilih file ketiga. Di sini ada Nine of Wands, ada Seven of Wands, ada The World, ada Seven of Swords, ada Queen of Cups. Oke, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Oke guys, di sini aku merasakan energi dari dirimu yang pilih file ketiga. Di sini kamu punya misi jiwa untuk bisa membebaskan diri dari tekanan, ya, entah itu tekanan hidup atau tekanan seseorang. Kamu juga punya misi jiwa untuk bisa lolos daripada jebakan atau perangkap yang orang-orang buat ya. Karena di sini aku merasakan ada siklus berulang. Kamu sering sekali dimanipulasi atau ditipu orang ya. Nah, sudah saatnya kamu mengubah pola lama menjadi pola baru ya, dimana kamu akan belajar untuk tidak mudah termanipulasi atau ditipu-tipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya guys ya. Di sini kamu punya tugas untuk bisa keluar dari perangkap kata-kata manis atau perilaku-perilaku manis yang palsu yang diciptakan oleh orang-orang yang manipulatif. Karena selama ini aku merasa bahwa kamu sering sekali terjebak ya, terjebak bersama dengan orang-orang toksik, terjebak dengan perkataan-perkataan manis orang-orang yang manipulatif. Kamu terjebak atau terperangkap dengan orang-orang yang selalu berusaha untuk memanfaatkan dan mencari keuntungan dari dirimu. Sudah saatnya di sini kamu membebaskan diri ya, agar kamu tidak terjerat atau
tidak bisa dibodohi oleh mereka-mereka lagi, sehingga siklusnya pun jadi menutup dan tidak berulang kembali. Seperti itu ya guys ya. Kemudian di sini kamu yang pilih file ketiga ini memiliki misi jiwa untuk bisa mengubah nasib ya guys ya. Jadi di sini aku merasakan bahwa di antara kalian ini ada yang merasa bahwa kamu atau keluarga kamu sebelumnya, atau kamu punya keluarga besar gitu ya guys ya, dimana kayaknya ada kejadian-kejadian yang sering menimpa, yang berulang, siklus yang sama, yang kurang baik gitu loh guys ya, pola yang berulang kayak gitu ya. Jadi di sini kamu punya misi jiwa untuk merubah pola itu ya, agar kamu mendapatkan perbaikan dari siklus yang sering berulang ini ya. Kalau misalnya pola lama atau siklus yang berulang ini adalah hal-hal yang baik, itu tidak masalah. Tapi aku menemukan ini banyak sekali hal-hal yang kurang baik ya, yang mana ini arah pada nasib gitu loh guys ya. Jadi kamu ini kayak perlu mengubah nasib gitu ya. Mungkin di keluarga besar kamu gitu ya, ada yang sorry to say ya, pengangguran, atau misalnya pemalas, atau misalnya punya habit yang kurang baik gitu ya, maka kamu di sini berpotensi untuk bisa merubah itu gitu ya guys ya. Kamu terpilih untuk bisa mengubah siklus atau pola lama yang buruk atau habit yang tidak baik gitu ya, di dalam keluargamu atau di dalam keluarga besarmu ya. Karena di sini kamu adalah orang yang punya kekuatan secara fisik dan psikis ya, untuk bisa merubah pola-pola yang tidak menguntungkan di dalam kehidupan kalian. Kamu juga punya optimisme atau semangat tinggi dalam kehidupanmu ya, sehingga itu berpotensi untuk membuat kamu punya energi besar merubah nasib dirimu dan keluargamu menjadi lebih baik lagi. Lalu di sini ada The World, di mana aku merasa bahwa misi jiwamu ini sangat besar ya guys ya. Untuk kamu yang pilih file ketiga, misi jiwamu ini mengarah pada kemanusiaan ya, dimana kamu punya misi untuk bisa membantu sesama ya, entah sesama manusia atau sesama makhluk hidup ya. Ada di antara kamu juga yang punya misi jiwa sebagai seorang healer ya, atau penyembuh ya, yang bisa membantu menyembuhkan orang lain, baik secara fisik maupun secara psikis. Kalau secara fisik mungkin kamu ke arah terapi ya, atau ke arah perawatan ya, atau kamu ini bekerja di bidang medis gitu loh guys ya, yang mana kamu memiliki keajaiban pada tanganmu untuk bisa menyembuhkan orang kayak gitu ya. Nah, kalau kamu sebagai seorang healer itu mengarah ke arah spiritual, ke kebatinan, yang mana juga ini terkoneksi dengan hal-hal yang bersifat psikologi ya. Mungkin kamu punya profesi sebagai seorang psikolog ya, atau psikiater gitu loh guys ya, yang berkecimpung di bidang kejiwaan gitu ya. Kamu punya potensi untuk bisa membantu sesama yang membutuhkan ya, yang mana banyak sekali orang-orang yang mengalami kesakitan atau rasa sakit ya, baik secara fisik maupun secara psikis gitu ya, dan kamu punya tugas untuk bisa membantu orang-orang mendapatkan kesembuhan atau perbaikan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next, misi jiwamu berikutnya yang pilih file ketiga adalah kamu mesti melanjutkan dan menuntaskan tugas dari leluhurmu yang belum selesai ya. Mungkin kamu punya leluhur sebagai seseorang yang berkecimpung di area spiritual, atau memiliki dharma-dharma atau pekerjaan-pekerjaan di bidang kemanusiaan gitu ya, membantu orang-orang ya. Di sini kamu kayak dititipin tugas untuk melanjutkan tugasnya beliau gitu ya, membantu orang-orang ya. Kamu memiliki misi untuk bisa merampungkan atau menyelesaikan tugas ya, yang belum selesai atau yang setengah selesai gitu loh guys ya, yang mana kamu mungkin tidak tahu gitu kan, karena kamu punya banyak leluhur ya, atau kamu punya banyak
old generations atau generasi sebelumnya yang bekerja di pekerjaan atau di bidang tertentu ya, yang mana tugasnya belum selesai dan kamu sebagai next generations atau generasinya beliau atau generasi keturunan secara genetis ya, atau generasi atau keturunan beliau, maka kamu dititipin tugas untuk bisa membantu atau memberikan pertolongan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian di sini misi jiwamu berikutnya adalah sebagai seorang the winner atau pemenang ya guys ya. Kamu di sini punya misi jiwa untuk bisa berprestasi atau memenangkan sesuatu ya, karena kamu di sini memiliki potensi besar di dalam dirimu ya, yang mana mungkin saja kamu masih belum tahu apa sih potensi terbesar yang ada di dalam dirimu. Namun ketika kamu sudah mengetahuinya dan kamu mulai membuka potensi terbesar dari dirimu, maka di sini kamu punya misi untuk memenangkan sesuatu ya di dalam kehidupanmu, atau punya misi untuk bisa berprestasi atau mencapai suatu pencapaian di dalam kehidupanmu. Karena di sini kamu bukan orang sembarangan ya, sebab kamu ini adalah orang yang memiliki jiwa-jiwa seperti seorang petarung atau orang yang kompetitif ya, orang yang memiliki daya saing yang tinggi ya, karena kamu di sini juga termasuk orang yang punya kemampuan ya, entah itu kamu memang punya bakat atau berbakat di bidang tertentu, atau kamu ini orangnya mudah belajar, mempelajari sesuatu, dan ketika kamu mulai mengasah kemampuan kamu bisa mencapai puncak keberhasilan atau menjadi seseorang yang handal di bidang tertentu, yang mana ini bisa mendekatkan kamu pada kesuksesan yang akhirnya kamu bisa menjadi seorang pemenang. Jadi kamu punya misi jiwa untuk bisa mencetak prestasi atau pencapaian-pencapaian di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya.